Hai hai hai, selamat mendengarkan. Lupita tertunduk malu. Maaf tuan, kalau begitu saya ke ruangan kerja dulu. Silahkan. Lupita keluar dari ruangan Harlan dengan perasaan aneh. Setelah ia menutup pintu itu, Lupita memegangi dadanya yang masih berdebar-debar. Ia berjalan menuju pintu lift dan masuk setelah lift terbuka. Lupita masuk ke dalam ruangannya. Pandangan mata mereka menatap benci pada Lupita. Ya Tuhan, bunga mawar sebanyak ini mau ditaruh di mana? Meja kerjaku penuh dengan bunga-bunga ini. Lebih baik aku bawa keluar saja daripada mengganggu konsentrasi kerjaku. Sebenarnya siapa yang sudah mengirimi bunga-bunga ini? Apa maksud dari semua ini? Tanpa menunggu lama, Lupita membawa bunga-bunga itu keluar ruangan. Sebenarnya dibuang juga sayang. Bunga-bunga ini sangat cantik dan masih segar. Mbak, bunga-bunga itu mau dibawa kemana? Tanya seorang karyawan yang melewati Lupita. Sebenarnya aku ingin buang karena di ruanganku sangat sempit. Aku tidak bisa bekerja mendesain gambar. Jangan dibuang, kata teman yang lain. Buat kami saja. Kalau kakak mau silahkan ambillah. Dari mana kau dapatkan bunga cantik-cantik ini? Mengambil bunga itu dari tangan Lupita. Aku juga tidak tahu, tiba-tiba saat aku masuk ke kantor, ada seseorang yang memberikannya dan tertulis nama pengagum rahasia. Wah, mbak cantik ini punya penggemar rahasia. Lupita tersenyum. Terima kasih ya mau menerima bunga ini. Sama-sama mbak, aku akan berikan bunga-bunga ini pada teman-temanku. Saat itu Harlan dan William keluar dari pintu lift. Ia akan keluar untuk menemui klien dan melihat Lupita sedang membagikan bunga pada karyawan. Karyawan yang lewat ikut-ikutan berdatangan dan berebut mengambil bunga dari tangan Lupita. Apa Lupita membagikan bunga yang aku kirim itu? Jelas saja dia membagikannya tuan. Sudah pasti meja kerjanya penuh dengan bunga-bunga itu. Mulai besok kau kirim saja buket mawar, tidak perlu sebanyak itu. Bukankah itu permintaan tuan? Apakah Lupita harus jualan bunga di kantor? William tergelak. Tunggu dulu, aku tidak ingin Lupita melihat aku lewat di depannya. Tuan, kau sudah pakai masker dan kacamata hitam. Apa Lupi akan mengenal tuan? Ya sudah, ayo kita jalan. Hei, bubar-bubar, ada tuan Georgi lewat. Cepat berbaris dan menunduk. Perintah seorang karyawan. Lupita ikut berbaris. Harlan melewati mereka yang sudah berdiri berjajar. Siang Presdir, ucap mereka kompak. Dengan gagah dan wajah terangkat, Harlan bersama William melewati mereka. Lupita mengangkat wajahnya setelah Harlan pergi. Ia masih bisa melihat punggung lebar Harlan yang berjalan tegap. Lupita terus mengamatinya sampai Harlan keluar dari pintu kaca itu. Tubuh Tuan Georgi tinggi besar seperti mirip dengan Mas Harlan. Ah tidak, kenapa aku menyamai CEO pemilik perusahaan ini dengan Mas Harlan yang hanya seorang kurir? Hai, kenapa juga aku harus memikirkannya? Bukankah aku sedang kesal padanya? Gerutu Lupita dalam hati. Semua karyawan sudah bubar. Lupita masuk kembali ke ruangannya. Ia terus mengerjakan tugas yang lain. Di dalam mobil, Harlan membuka makalah desain villa yang dikerjakan Lupita. Ia membuka lebar demi lebar dan mengamatinya satu persatu. Sketsa gambar desain itu, Harlan berdecak kagum. Will, saya tuan, bulan depan kau suruh bagian keuangan untuk memberikan Lupita bonus 3 kali lipat dari gajinya. Karena ia sudah membuat desain ini sesuai dengan keinginanku. Baik tuan. Kau bilang dengan bagian keuangan, gaji Lupita 10 juta bukan? Sudah tuan, kurasa itu terlalu besar untuk gaji karyawan magang. Harlan menatap ke depan, melihat William yang sedang menyetir. Will, apa ada masalah denganmu? Kurasa Lupita pantas mendapatkan gaji sebesar itu. 10 juta menurutku masih terlalu kecil. Ya iyalah tuan, kau pasti berkata begitu, karena kau sudah jatuh cinta pada garis itu. Mau memberikan berapapun, itu sah-sah saja, karena perusahaan itu milikmu tuan. Gumam William dalam hati. Kenapa kau diam? Apa yang sedang kau pikirkan? Tidak ada tuan, aku selalu mengikuti pendapat tuan. Sementara di Belanda, Alfonso sedang meradang karena anak buahnya banyak yang mati setelah pertempuran geng mafia tadi malam. Sial, orang-orangku banyak yang tewas. Tuan, apa tidak sebaiknya Anda menyuruh Tuan Georgi kembali lagi ke Belanda? Georgi keras kepala, dia tidak bisa diatur. Aku tidak bisa merubah keputusannya untuk kembali ke negara ini. Tapi tuan, dengan adanya Tuan Georgi di sini, ia bisa mengatasi semua masalah Anda. Tidak mungkin orang-orang kita tewas sia-sia. Alfonso mendesah kasar. Bagaimana cara untuk Georgi kembali lagi ke sini dan menikah dengan wanita pilihanku? Bagaimana dengan anak gubernur, Nona Margareta? Apakah Tuan Georgi menyetujui menikah dengannya? Itulah aku heran dengan keponakanku. Ia menolak Margareta, padahal Mr. Abed, ayah Margaret, sudah berjanji akan membawa Georgi masuk ke pemerintahan, tapi ia menolaknya mentah-mentah. Menurut Tuan, apakah Tuan Georgi sedang menyukai gadis di negara ibu asuhnya? Itu yang sedang aku selidiki. Kalau sampai itu terjadi, aku sendiri yang akan menanganinya. Siang Tuan, seorang pelayan masuk ke dalam ruangan Alfonso.
Ada apa? Ada Nona Margareta ingin bertemu. Suruh ia masuk. Terdengar sepatu heels masuk ke dalam ruangan Alfonso. Paman! Margaret berjalan menghampiri Alfonso dan mereka saling berpelukan. Apa kabar sayang? Aku baik, Paman. Ayo, duduklah. Hansen, kau pergilah. Perintah Alfonso pada asistennya. Baik, Tuan. Ada apa, Meta? Paman, bagaimana dengan nasibku? Georgi pergi meninggalkanku. Kenapa ia pergi ke Indonesia? Kau tenang saja, Meta. Aku pastikan Georgi akan kembali lagi ke negara ini. Margaret tersenyum lebar. Terima kasih, Paman. Secepatnya nikahkan aku dengan Georgi. Aku tidak ingin jauh darinya. Tentu saja, secepatnya kalian akan segera aku nikahkan. Ayahmu adalah rekan bisnisku. Terima kasih, Paman. Tersenyum puas. Meta, nanti malam kau harus menghadiri pesta Tuan Antonio untuk melangsungkan kelancaran bisnis yang sedang kita bangun. Bank swasta yang kau dan Georgi jalankan akan segera dibuka. Tentu saja, Paman. Aku pasti akan datang. Baik, Paman tunggu jam 7 malam. Oke, Paman, aku pulang dulu. Hati-hati di jalan, Meta. Margareta keluar dari ruangan Alfonso, berjalan menuju mobilnya. Sementara di Jakarta, pagi itu Lupita sudah bersiap untuk berangkat bekerja. Ia melihat pamannya sedang duduk di kursi makan dengan wajah murung. Paman, Lupita, kau mau berangkat bekerja? Iya, Paman, menatap wajah Imron yang terlihat sedih. Kenapa Paman terlihat murung? Ada apa? Tidak apa-apa, Lupi. Ayo makan dulu sebelum berangkat. Paman, katakanlah, mungkin aku bisa bantu. Aku baru tahu darimu kalau bibimu punya masalah dengan juragan Karyo itu. Hampir setiap hari anak buahnya datang ke warung dan marah-marah minta uang 30 juta yang sudah diambil oleh bibimu. Ya Allah, benarkah, Paman? Paman, bisakah utang itu bisa dicicil? Hari ini aku gajian. Alhamdulillah, Paman, gajiku lumayan besar sebagai pegawai magang. Tidak usah, Lupi. Gaji itu hasil jerih payahmu. Kau tidak perlu repot-repot membayarkannya. Itu adalah kesalahan Surti yang selalu ingin hidup enak tanpa memikirkan resikonya. Paman, bernegosiasilah pada anak buah juragan itu. Gajiku 5 juta. Aku akan memberikan Paman 3 juta untuk membayar hutang bibi. Tidak, Lupi. Paman tidak ingin menambah bebanmu. Paman dan bibimu sudah menumpang di rumahmu bertahun-tahun. Paman akan berusaha mencari. Mencari di mana, Pak? Hidup kita sudah miskin. Jangan sok nolak pemberian Lupi. Lagi pula, Lupi memang harus memberikan kita uang. Karena selama ini, kita yang sudah mengurusnya. Diam kau, Bu. Kau selalu bikin masalah. Buat apa ibu ambil uang dari juragan rentenir itu? Dengan tujuan menjual Lupita. Imran begitu emosi dan menunjuk wajah Surti yang berdiri dengan tatapan sinis. Hei, Pak. Emang uang dari Bapak yang cuma ngandelin warung kopi cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari? Sekarang apa-apa mahal. Bapak pikir dong, ibu juga banting tulang ke sana kemari cari pinjaman untuk menutupi kekurangan kita. Itu karena ibu tidak pernah bersyukur. Kau saja yang tidak becus jadi seorang suami. Hidupku selalu menderita dari dulu. Teriakan Surti terus menyulut amarah Imron suaminya. Kau, Bu, keterlaluan kau. Ah! Tiba-tiba Imron memegangi dadanya yang terasa sesak. Paman, Lupita menghampiri Imron dan memegangi tubuhnya yang hampir sempoyongan. Paman, kenapa? Kau jangan sok perhatian, Lupi. Kau selalu saja menjelekkan aku dan Lolita di depan pamanmu supaya Imron membenci istri dan anaknya, kan? Bibi, ini bukan waktunya berdebat atau saling menyalahkan. Lihat Paman sedang kesakitan. Apa Bibi tidak melihat tubuh Paman keluar keringat dingin? Lupita begitu kesal melihat kelakuan bibinya yang tidak pernah peduli pada pamannya. Ayo Paman, aku antar ke kamar. Lebih baik Paman istirahat saja. Tidak perlu buka warung dulu hari ini. Lupita memapah Imron masuk ke dalam kamar. Paman tidak usah khawatir ya. Biar aku aja yang bayar utang itu. Aku berangkat kerja dulu. Ujar Lupita mencium tangan Imron. Hati-hati di jalan, Lupi. Lupita tersenyum dan melangkah keluar kamar. Lupita anak baik dan pekerja keras, tidak seperti Lolita yang hanya menghabiskan uang. Semoga Allah selalu melindungi Nak. Gumam Imron dan membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Lupita sudah sampai depan gedung perkantoran. Ia berjalan melangkah dengan gontai. Pagi itu, angin begitu kencang sepertinya akan turun hujan. Angin menerbangkan apa saja yang berada di jalanan. Rambut panjang Lupita ikut terangkat dan berteberangan ke sana kemari. Lupita membetulkan rambutnya yang berantakan. Hari itu pikirannya sedang kalut melihat pertengkaran paman dan bibinya. Apalagi ia melihat pamannya begitu tertekan. Aku harus mencari pinjaman uang untuk membantu paman. Tapi kemana aku harus cari pinjaman uang? Lupita terus bertanya pada hati kecilnya. Sementara sebuah mobil sedan hitam masuk ke dalam gedung perkantoran.
Mobil itu melewati Lupita. Di dalam mobil, Harlan melihat Lupita sedang berjalan dengan wajah sedih dan tatapan kosong. Will, saya tuan, ada apa dengan Lupita? Kenapa ia berjalan pelan dan tatapannya kosong? Saya kurang tahu tuan, apa yang sedang Nona Lupita kita pikirkan. Mobil terparkir sempurna. Harlan memakai masker dan kacamata hitam sebelum turun. Seorang bodyguard membukakan pintu untuk Tuan Georgie Vandeles. Tiba-tiba, sebuah motor melaju dengan cepat saat masuk ke dalam gedung. Lupita tidak sadar ada motor di belakangnya. Lupita terkejut dan saat itu seorang mendorong tubuh Lupita agar tidak tertabrak hingga ia terjatuh di aspal. Lupita! Harlan berseru. Ia ingin berlari ke arah Lupita, tapi William mencegahnya. Tuan, tolong jangan perlihatkan jati diri Tuan yang sebenarnya. Tuan adalah Vandeles, pemilik perusahaan ini. Bagaimana bila semua karyawan melihatnya saat Tuan menolong Lupita di depan kantor Anda sendiri? Harlan terdiam. Ia menghentikan langkahnya, hanya melihatnya dari kejauhan. Oh, tidak apa-apa, tanya seorang pendorong tadi. Maafkan aku mendorongmu begitu keras hingga kau jatuh ke aspal. Mengelurkan tangannya untuk membantu Lupita bangun. Tidak apa-apa mas, terima kasih. Tangan dan dengkulmu terluka, kita obatin di dalam saja. Kau bekerja di sini juga? Iya, aku bekerja di perkantorannya, di bagian pemasaran. Ayo kita masuk. Tidak usah dipegangi, aku tidak apa-apa, bisa jalan sendiri. Mereka berdua masuk ke dalam perkantoran dan menuju ruangan pengobatan untuk mengobati luka Lupita. Pria itu mengambil kotak P3K. Biar aku bantu mengobati lukamu. Tidak usah mas, aku bisa obati sendiri. Lagi juga ini hanya luka kecil. Ya sudah, pria itu tersenyum. Oh ya, siapa namamu? Lupita. Bekerja di bagian apa? Arsitek dan desain. Wah, hebat. Berarti kau lulusan sarjana. Aku lulusan diploma dan hanya karyawan magang. Kenalkan Lupita, nama aku Irwansyah, tapi panggil aku saja Irwan. Mengulurkan satu tangannya, Lupita menyambut uluran tangan itu. Aku sudah selesai diobati, sekarang aku mau masuk ke dalam ruanganku. Oke Lupita, aku juga mau masuk ke ruanganku. Kalau kau perlu bantuan, datang saja ke divisi pemasaran berada di lantai 11, oke? Baik Irwan, sekali lagi terima kasih banyak. Mereka berdua keluar dari ruangan pengobatan. Sementara di ruangan presdir, Harlan terlihat panik dan gelisah. Will, saya tuan, cepat kau panggil dokter yang biasa nanganin karyawan. Sepertinya tidak terlalu parah tuan, gadis itu hanya jatuh saja, mungkin hanya luka ringan. Tapi aku harus menjaga keselamatan karyawanku. Apa wajar memanggil dokter hanya luka goresan kecil saja tuan? Baiklah, kalau begitu, kau lihat kondisi Lupita. Kalau lukanya parah, cepat kau panggil dokter Arman. Kalau lecet, cepat beri obat-obatan untuk lukanya. William menarik nafas dalam-dalam. Ia hanya gerutu dalam hati, melihat CEO-nya berlebihan terhadap Lupita. Baik tuan, saya akan melihat kondisi Nona Lupita. Satu lagi Will, kau cari motor yang hampir menabrak Lupita dan pecat dia. Baik tuan, saya permisi dulu. Di dalam ruangan yang ber-AC, Lupita melangkahkan kaki jenjangnya menuju tempat duduknya dengan berjalan bertati-tati sambil menahan rasa perih di dengkul, jempol kaki, dan siku tangannya. Karyawan di sana melihat aneh pada Lupita. Seakan tidak peduli dengan keadaannya, mereka hanya acuh saja. Lupita sudah terbiasa melihat sikap teman satu kantornya yang hanya memandangnya sebelah mata. Tapi, Lupi tidak pernah ambil peduli, tetap tersenyum walau mereka tidak ramah. Ia duduk di kursinya dan mendesah kasar nyaris tak terdengar. Nona Lupita. Suara berat William terdengar tiba-tiba membuat ia kaget. Seluruh karyawan bangkit dari duduk dan membungkuk. Selamat pagi Tuan Asisten. William, pria dingin dengan ekspresi datar adalah julukan yang tepat disematkan padanya. Ia hanya mengangguk pelan. Garis tegas dan angkuh di wajahnya membuat orang enggan untuk bicara. Ia tidak hanya dingin, tapi juga terlihat galak dan menakutkan sebagai asisten seorang presdir Georgie Vandeles. Saya tuan, hanya Lupita sedikit grogi. Ambil kotak obat ini. Lupita berjalan mendekat dengan perlahan dan menerima kotak obat dari William. Apa lukamu sangat parah? Tidak tuan, hanya luka kecil saja. Tadi sudah diobati di ruangan pengobatan. Ya sudah, kau pegang saja kotak obat ini. Sewaktu-waktu kau membutuhkannya. Baik, terima kasih tuan, ujar Lupita sopan. Selesai memberikan kotak obat pada Lupita, William berjalan keluar ruangan. Desas-desus pun mulai berhembus di dalam ruangan desain interior. Kalau William mulai menyukai Lupita dan sebagai pelindung baginya. Sore itu seluruh karyawan bergantian ke ruangan kasir untuk menandatangani pengambilan gaji yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Lupita masuk ke dalam ruangan dan untuk mengambil gaji kedua. Lupita Aryani, panggil seorang kasir. Saya bu, tanda tangan di sini, gajimu 5 juta ya. Terima kasih bu.
gajimu 5 juta sudah masuk ke dalam rekeningmu. Ini ada bonus langsung dari Presdir. Wanita itu memberikan amplop coklat kepada Lupita. Apa? Bonus? Lupita terkejut, ia baru 2 bulan bekerja, sudah mendapatkan bonus. Terima kasih banyak, Bu. Lupita tersenyum sumringah. Kau bisa hitung dulu, bonusmu 3 bulan gaji total, 15 juta. Tidak usah, Bu. Saya yakin ini sudah pasti pas. Kalau begitu, saya permisi dulu. Silahkan. Lupita membawa amplop itu dengan ceria dan masuk ke dalam ruangannya. Ia mencium amplop coklat itu dan dimasukkan ke dalam tasnya. Paman, akhirnya aku bisa membantu membayar utang bibi pada juragan itu, agar warung paman tidak didatangi preman itu lagi. Lupita tersenyum sambil menitikkan air mata. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Seluruh karyawan sudah sebagian pulang. Di dalam ruangan hanya tinggal bertiga dengan Pak Tono dan Ibu Ria. Sebelum pulang, Lupita pergi ke toilet. Sementara di ruangan Presdir, Harlan sudah bersiap berganti pakaian untuk bertemu dengan Lupita. Senyuman mengembang terlihat dari bibirnya yang bervolume. Will, saya tuan. Pasti Lupita sudah menerima gaji dan bonus dariku. Total semuanya 40 juta. Kurasa uang itu cukup buat ia membeli ponsel dan kebutuhan hidupnya. Apalagi bibinya yang selalu kekurangan uang. Gumamnya pelan. Kurasa Nona Lupita sudah lebih dari cukup menerima gaji plus bonus 40 juta. Belum tentu karyawan senior berpendidikan S2 bisa mendapatkan gaji sebesar Nona Lupita. Kenapa kau selalu bandingkan Lupita dengan karyawan lain? Aku memberikan bonus itu atas penilaianku sendiri. Maafkan aku, Tuan. Aku tidak bermaksud seperti itu. William membungkuk. Siapkan kaos dan celana jeansku. Sudah ada di paper bag, Tuan. Oke, kalau begitu aku ganti baju dulu. Harlan mengambil paper bag yang berada di atas meja tamu. Biar aku yang angkat, Tuan. William mendahului Harlan dan ia mengangkat telepon itu. Halo? Apa? Tuan Alfonso masuk ke rumah sakit? Ucap William terlihat panik. Baik, akan aku bicarakan pada Tuan Georgi. Ada apa? Tanya Harlan ingin tahu. Tuan, Anda harus segera pulang sekarang juga ke Belanda, karena Tuan Alfonso masuk rumah sakit. Apa? Tuan masuk rumah sakit? Apa yang sudah terjadi dengannya? Harlan begitu panik dan tegang. Aku juga tidak tahu sakit apa. Asisten Tuan Alfonso tidak menjelaskan, tapi dari nada bicaranya terdengar mengkhawatirkan. Apa kita akan berangkat malam ini juga, Tuan? Paman adalah segalanya bagiku. Dia adalah pengganti ayahku. Aku tidak bisa abaikan apalagi sampai Paman masuk rumah sakit. Aku akan merasa bersalah bila ia sudah tiada. Will, siapkan penerbangan malam ini juga. Baik, Tuan. Setelah memesan penerbangan untuk ke Belanda, mereka berdua berjalan ke arah lift. Sampainya di lobi, Harlan masuk ke dalam mobil setelah bodyguard membukakan pintu. Lupita sudah kembali dari toilet. Karyawan sudah tiada lagi. Hanya ia dan seorang cleaning service sedang bersih-bersih. Lupita membereskan sisa pekerjaannya dan berjalan keluar ruangan. Ia tersenyum pada cleaning service sebelum pergi. Melangkahkan kakinya perlahan karena masih ada bekas luka tadi pagi. Aku ingin menaruh sebagian uangku di ATM. Aku takut bahwa uang sebanyak ini. Lupita tidak pernah tahu kalau seluruh gaji dan bonusnya sudah ada yang sabotase. Uang itu telah berkurang dari yang Harlan berikan. Ternyata ada seseorang yang sudah memotong gaji Lupita tanpa sepengetahuan Lupita dan Harlan. Setelah mengantri, Lupita masuk ke dalam kotak ATM dan sudah berdiri di depan mesin ATM. Ia mulai membuka tas dan ingin memasukkan uang ke dalam mesin ATM. Tiba-tiba, ia tidak menemukan amplop coklat itu. Ia semakin panik dan bingung. Di mana uangku? Kok tidak ada? Tapi tadi aku sudah menaruhnya di dalam tas. Lupita menelan salivanya. Keringat dingin sudah keluar dari pori-pori kulitnya. Ia mengeluarkan isi dalam tasnya, mengira amplop itu terselip. Tapi tetap saja, amplop coklat itu tidak ada di dalam tasnya. Lupita benar-benar syok dan panik. Tubuhnya gemetar. Apa jangan-jangan amplop itu masih tertinggal di kantor? Tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pulang aku sudah memeriksanya berulang kali. Tidak ada yang tertinggal apapun di sana. Lalu siapa yang mencuri uang itu? Mbak, cepat gantian. Sudah banyak yang mengantri. Mendapat teguran dari luar, Lupita buru-buru masukkan isi tasnya dan langsung keluar. Ia berjalan pelan, dadanya begitu sesak. Tak terasa air matanya sudah mengucur deras. Siapa yang sudah tega mengambil uangku? Lupita menghentikan langkahnya. Ia menatap gedung yang sudah terkunci. Ada beberapa sapam yang masih berjaga di depan pintu lobi. Aku harus mencari uang itu. 15 juta bukanlah uang yang sedikit. Aku sudah bekerja keras untuk membawa villa itu. Lupita berjalan ke arah pintu dan berbicara pada dua orang sapam. Pak, maaf, apa bisa aku masuk ke dalam? Ada berkas yang tertinggal di mejaku. Tidak bisa, Mbak. Pintu sudah terkunci dan lampu gedung sudah mati semua. Tapi Pak, aku mohon. Ada sesuatu yang tertinggal di dalam ruanganku.
Aku hanya sebentar saja lalu kembali lagi. Tolong Pak, please. Lupita meminta penuh permohonan. Bagaimana Ton? Tanya temannya. Baiklah, tapi hanya sebentar. Kalau besok ada yang kehilangan, aku tidak tanggung jawab. Lupita mengangguk. Sapam itu membukakan pintu kaca. Lupita masuk ke dalam setelah pintu terbuka. Setelah sampai di ruangannya, ia mencari di meja kerja dan lacinya. Tapi tetap saja tidak ada. Lupita keluar kembali dari kantor dengan perasaan pilu. Terima kasih Pak, ucap Lupita berjalan dengan gontai meninggalkan gedung itu. Andai saja di sini ada Mas Harlan, ia pasti bisa menangkanku. Mas Harlan, kau di mana? Hampir 2 minggu kau tidak datang menemuiku. Mengapa aku merindukan sosok Mas Harlan? Ada apakah dengan diriku?